Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sebastian dari kelas 10-12 absen 32 kelompok 1 akan menjelaskan tentang latar belakang sejarah Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun oleh para penganut Buddha Mahayana pada masa kejayaan dinasti Syailendra. Borobudur pertama kali dibangun atas inisiatif Raja Samarutangga sekitar tahun 824 Masehi. Meski begitu, Candi Borobudur selesai dengan dibangun menjelang tahun 900 Masehi pada masa pemerintahan Ratu Pamudawardhani, putri Raja Samarutangga. Arsitek yang berjasa dalam merancang Candi Borobudur disebut adalah Gundama. Kabarnya, kemegahan Borobudur sempat sirna bila terdapat terkubur tanah dan debu vulkanik yang diperkirakan efek erupsi Gunung Merapi. Namun, candi tersebut berhasil direstorasi kembali oleh pemerintah Thomas Stamford Raffles saat menjabat Gubernur Jenderal di Pulau Jawa tahun 1911. Kala itu, Raffles meminta bantuan insinyur Belanda Christian Commelus untuk memeriksa kondisi bangunan Candi Borobudur yang terkubur dan membenahinya. Candi Borobudur dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 1991 karena beragam alasan, di antaranya merupakan kompleks candi terbesar di Indonesia. Nama saya Bilkis Arasonja dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang fungsi Candi Borobudur. Fungsi Candi Borobudur zaman dahulu. Candi Borobudur sebagai identitas budaya bangsa memiliki 3 fungsi. Pertama, Candi Borobudur sebagai wahana spiritual. Umat Buddha melihat Candi Borobudur sebagai tempat suci yang sakral dan bernilai religius. Kedua, Candi Borobudur digunakan sebagai tempat edukasi, struktur, dan sistem tanda pada ornamen candi. Fungsi Candi Borobudur menurut Profesor Sukmono sebagai tempat ziarah untuk memuliakan agama Buddha, aliran Mahayana, dan pemujaan nenek moyang. Fungsi Candi Borobudur zaman sekarang. Borobudur ini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Tiap tahun umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara berkumpul di Borobudur untuk memperingati Trisuci Waisak. Perkenalkan, nama saya Elsa Melida, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan struktur Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan susunan bina buatan manusia yang terbuat dari batuan vulkanik yang terbuat karena proses alam berwarna putih keabu-abuan. Batu vulkanik ini kemudian diolah manusia masa lalu hingga membentuk sejumlah balok batu berukuran rata-rata 25 x 35 x 45 cm. Bentuk bangunan berupa bangunan beruduk yang merupakan pengembangan dari bangunan bener. Tinggi bangunan sekarang dari permuka tanah hingga puncak stupa induk sekitar 3-4 meter. Dapat terdapat tangga naik ke 4 di candi. Candi Borobudur dibangun di atas sebuah bukit yang sebagai lapisan tanah merupakan tanah uruk pada ketinggian sekitar 270 meter di atas permukaan laut. Struktur Candi Borobudur ini terbagi atas 3 bagian yang terdiri dari 9 tingkat. Candi menjadikan bangunan candi yaitu setiap balok batu yang terdiri dari batu luar, oxistok, dan batuan isi, interstonin. Lapisan demi lapisan disusun saling mengikat, tidak berdarah. Dengan struktur pondasi candi merupakan sistem pondasi langsung, yaitu lapisan batu bawah dinding terletak di atas tanah bukit pada kedalaman 3-6 lapisan batu. Lapisan batu di bawah lantai terletak pada kedalaman 12-16 lapisan batu. Sistem dirasakan pada candi merupakan asesmen selalu terbuka, yaitu hujan jatuh langsung kemudian disalurkan ke halaman melalui pancuran yang terdapat di setiap tingkat. Dibuang ke larang butik laut.